Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnia Dinda Pradisya dengan NIM 12140100009 dari kelas BKI 4B Prodi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Di sini saya berperan sebagai konselor dan rekan saya Ulfa Nurul Wahidah sebagai konselor. Selamat menyaksikan. Dunia teknologi berkembang pesat mengikuti alur zaman. Dari yang masih muda hingga yang sudah tua, dari yang masih bau kencur hingga orang yang siap untuk dikubur. Mereka sibuk dengan dunianya masing-masing tanpa peduli dunia orang lain. Kebanyakan dari mereka egois. Mereka sibuk memuji orang lain, mengagungkan orang lain, tapi mengabaikan diri sendiri. Mereka sibuk mengagumi, menyayangi, dan mencintai orang lain, tapi dengan mudahnya mereka membenci diri sendiri. Sekarang satu pertanyaannya, siapa yang sudah berjuang selama ini, menemani kita untuk berjuang selama ini? Ya, jawabannya adalah diri kita sendiri. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Sebelumnya ada yang bisa saya bantu? Ya Kak, saya ingin mengeluhkan banyak hal. Kalau boleh tahu, hal apa saja yang ingin kakak keluhkan? Di sini saya menyediakan ruang seluas-luasnya untuk kakak bercerita. Silakan. Sebenarnya ya Kak, saya merasa tidak percaya diri. Saya merasa insecure karena fisik saya tidak secantik dan sebagus orang lain gitu. Dan saya juga merasa kalau saya tidak memiliki bakat apapun, sehingga saya merasa minder dengan orang-orang, sehingga saya banyak menghindari orang lain. Dan saya juga menyukai kesendirian dan tidak suka keramaian. Sebaiknya gimana ya Kak? Baik, secara garis besarnya, masalah yang sedang kakak hadapi itu adalah perihal rasa tidak percaya diri. Apakah betul begitu? Ya Kak. Nah, di sini kita coba simpulkan terlebih dahulu dari permasalahan yang pertama, yaitu perihal fisik. Di sini saya ingin menekankan bahwa di dunia ini bukan hanya milik si cantik. Kita bebas berpendapat, kita bebas menyalurkan aspirasi. Bahkan pendapat orang-orang itu bukan hanya dinilai untuk si cantik saja. Lihat, banyak kok yang mungkin dalam standar fisik itu menurut orang itu biasa-biasa saja, tapi dia pintar, dia punya prestasi, segudang prestasi, dia dipercaya oleh banyak orang. Karena yang nomor satu itu bukan fisik, tapi yang pertama akhlak, yang kedua otak pastinya. Yang selanjutnya, ingat, kita adalah pemeran utama dari dunia yang kita ciptakan sendiri. Setiap orang punya dunianya masing-masing, setiap orang punya permasalahan masing-masing. Bahkan kita itu ditakdirkan untuk mencoba semua rasa yang ada dalam hidup kita, baik bahagia, kecewa, kesedihan, rasa benci, dan lain sebagainya. Itu hal yang wajar. Masalah fisik, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berfirman dalam Al-Quran surat At-Tin ayat 4 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Al-ayah shadaqallahul azim. Yang artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menciptakan manusia dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Maka dari itu, kita tidak boleh insecure. Kita harus mensyukuri apa saja yang sudah Allah memberikan kepada kita, termasuk fisik kita. Karena setiap orang itu punya standar kecantikan masing-masing. Bahkan mungkin ketika Kak Ulfa merasa bahwa Kak Ulfa itu biasa aja, gak secantik orang-orang di luar sana, orang-orang yang punya standar kecantikan seperti Kak Ulfa akan beranggapan bahwa Kak Ulfa itu sangat cantik. Seperti itu. Jadi setiap orang itu punya standar kecantikannya masing-masing. Permasalahan yang kedua tadi yaitu perihal bakat. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah menakdirkan kita mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Itu hal yang wajar, manusiawi pastinya. Jadi semua orang itu bisa pintar dalam bidangnya masing-masing. Jadi kita nggak bisa, misalkan Kak Ulfa tadi mengeluhkan keluhan bahwa Kak Ulfa itu tidak punya bakat sebanyak orang lain. Seperti itu. Karena manusia itu pada dasarnya ya pintar dalam bidangnya masing-masing. Ada yang pintar matematika. Mungkin kita berpendapat kenapa kita nggak bisa pintar matematika seperti dia. Dan orang yang pintar matematika itu bakalan berpendapat kenapa ya dia bisa pintar public speaking gitu. Kenapa kita nggak bisa? Dan akan terus seperti itu. Karena pada
pada dasarnya kita itu sudah punya bakat itu sesuai dengan porsi masing-masing. Jadi ketika kita mempunyai bakat, yang harus pertama kali kita bentuk itu yaitu rasa percaya diri kita. Ketika kita sudah punya rasa percaya diri, kita akan dengan mudahnya membentuk bakat yang bahkan belum kita miliki sebelumnya. Seperti itu. Apakah bisa dimengerti? Oh iya Kak, saya mengerti. Jadi semuanya itu kembali ke diri kita sendiri supaya kita bisa lebih percaya diri gitu ya Kak. Terus kita juga gak boleh dengerin orang lain gitu ya Kak. Iya, betul sekali. Karena pada dasarnya Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan dua tangan. Kan kita secara logikanya kita tidak bisa menutup mulut-mulut orang yang menghina kita dengan kedua tangan kita. Betul kan? Jadi bagaimana caranya kita tidak akan bisa mendengarkan hinaan-hinaan mereka? Yaitu dengan cara menutup kedua telinga kita dengan kedua tangan kita. Seperti itu. Ada lagi yang mau dipertanyakan? Sepertinya cukup Kak, saya mengerti banget. Makasih banget loh Kak udah bantu. Iya, terima kasih. Saran dari saya yang pertama itu harus percaya diri dulu. Kita adalah cantik di mata orang yang. Terima kasih Iya, Kak. sama-sama. Ingat, dunia bukan hanya milik si cantik. Cantik itu relatif. Bakat bisa dibentuk dan semangat dapat dicari, bukan ditunggu. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan juga kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.